Subtopik selanjutnya dari bab 2 mengenai turunan adalah terkait dengan aturan rantai. Nah, aturan rantai ini nantinya itu berhubungan dengan keberadaan fungsi di dalam fungsi. Gitu ya. Jadi ada fungsi di dalam fungsi dan kita mau cari turunannya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke pembahasannya. Misalnya ada suatu fungsi ya, diberikan fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 7 pangkat 99. Atau juga fungsi berbentuk fx sama dengan sinus 5x. Oke, kalau dibayangkan dengan ada fungsi seperti demikian, kemudian ada pangkat yang besar sekali, pangkat 99. Kalau dibayangkan dengan mengerjakan dengan cara biasa, tentu ini akan sangat merepotkan, apalagi kayak dijabarkan dulu fungsinya gitu segala macam. Tapi sebenarnya nggak seperti itu caranya. Kita bisa menggunakan teknik yang cepat dan efektif, yaitu dengan menggunakan yang namanya fungsi komposisi. Nah, maksudnya gimana fungsi komposisi? Tadi sudah sempat saya sebutkan sebelumnya, ini terkait dengan fungsi di dalam fungsi. Jadi, ini tuh bisa kita misalkan ya sebagai suatu fungsi misalnya U gitu. Jadi U sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 7. Sehingga fx-nya sama dengan U pangkat 99. Nah, kalau sudah dimisalkan seperti itu, apa yang boleh kita lakukan? Nah, ini dia, kita lihat lanjutannya. Oke. Ada yang disebut dengan aturan rantai. Agak buram ya, sebentar. Oke, ada yang disebut dengan aturan rantai. Aturan rantai seperti tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, ini terkait dengan fungsi di dalam fungsi. Dimisalkan ada U sama dengan Gx. Ya, misalkan ada U sama dengan Gx. Nah, si U sama dengan Gx ini ada di dalam fungsi F. Sehingga ada Y sama dengan FU. Gitu dia ya. Oke. Nah, jika G terdiferensialkan di X dan F terdiferensialkan di U sama dengan Gx. Ya, dengan kata lain, si ini tadi du-nya ini ya, so du dx-nya ya, ini sama dengan g aksen x, ada turunannya gitu. Kemudian si y-nya ini boleh kita tentukan dy dx-nya ya, atau ini sama dengan f aksen u. Maka kita boleh gunakan fungsi komposisi di dalam hal ini ya, bahwa f komposisi g ya, f komposisi gx yang sama dengan fgx, dan turunannya akan berupa f komposisi g aksen x ini sama dengan f aksen gx dikali dengan g aksen x. F aksen gx dikali dengan g aksen x. Maksudnya adalah setelah tadi kita berbicara dengan fungsi di dalam fungsi ya, atau fungsi komposisi tadi, nah kita mau tentukan turunannya. Nah, turunannya itu adalah si f aksen dari gx, f aksen dari gx, dan juga g aksen x, gitu ya. Oke, nah artinya dengan kata lain ya, boleh dituliskan juga kalau misalnya fungsinya tadi y gitu kan, y sama dengan fu dan u sama dengan gx, maka dy dx akan sama dengan dy du. Oke, dy du terus udah gitu dikali dengan du dx. Ya, dy du ini adalah y yang diturunkan terhadap u, kemudian du dx ini adalah u yang diturunkan terhadap si x. Oke. Tadi kayaknya udah sempat saya tulis juga kan, ini dia ya, samanya ini kan notasinya kayak gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan, sebenarnya kedua-duanya ini ekivalen, seimbang. Ya, Anda punya dy dx di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan ini ceritanya si du-nya nih kita hilangkan, kita tetap punya bentuk dy dx kan? dy per dx ya, tapi sebenarnya bacanya tuh dy dx karena ini bukan pembagian, tetapi ini merupakan notasi untuk turunan. Oke, jadi ini adalah kedua-duanya ini adalah bentuk yang ekivalen, baik itu di ruas kiri maupun yang di ruas kanan. Ini saya hapus lagi aja ya. Nah, selanjutnya
Kita mau lihat contoh soalnya biar lebih jelas lah ya. Ini ada contoh soal di sini. Oke. Tentukan turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 7 pangkat 99. Nah, biasanya kita sudah perhatikan bahwa seperti ini ada fungsi di dalam fungsi, yaitu ada fungsi pangkat yang merupakan ada perpangkatan yang merupakan fungsi dari suatu fungsi yang lain gitu. Nah, jadi kita boleh memisalkan ya U sebagai 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 7. Jadi U itu yang di dalamnya. Ya, U sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 7. Jadi U-nya sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 7. Biasanya kita nulis yang dalamnya dulu sih, yang U-nya dulu ya, U sama dengan gitu. Kemudian secara keseluruhan boleh kita misalkan Y-nya. Jadi Y-nya sama dengan U pangkat 99 gitu ya. Gampang ya. Nah, selanjutnya sebenarnya biar lebih gampang nanti dalam pengerjaan soal, tentukanlah yang turunan Y terhadap U-nya tadi. Oke, turunan Y terhadap U berarti kan ini diturunkan terhadap U. Jadi apa dia? 99-nya ke depan, betul. Kemudian ada U ya. Pangkatnya berkurang 1, 9, 8. Oke. Setelah itu tentukan juga turunan U terhadap X. Kamu punya sekarang adalah di mana nih saya nulisnya nih? Nanti nggak muat lagi. Harusnya sih di dekat sini ya, tapi oke lah, apa. So, saya punya DU dx, turunkan U terhadap X. Oke, nah kalau gitu turunan dari 3x kuadrat adalah 6x. Habis itu turunan dari negatif 5x adalah negatif 5. Turunan 7 itu turunan dari negatif 7 itu sama dengan 0. Kita sudah lihat sebelumnya fungsi konstan ya. Nah, udah punya nih Y, udah punya U, udah punya DY DU, udah punya DU dx. Yang dilakukan selanjutnya adalah menggunakan aturan rantai, ya kan? Dimana Y aksen ini tadi sebagai fungsi komposisi dari si F dan G-nya itu sama dengan DY DU ya, 99U pangkat 98 dikali dengan si DU dx yang 6x pangkat 5. Oke. Sudah demikian aja. Sudah selesai? Belum. Anda masih menuliskan satu variabel dalam bentuk U kan? Sementara tadi kan semua fungsi ini kan dalam bentuk X. Jadi jangan sampai ada lagi tertinggal variabel-variabel yang bukan dalam bentuk U. Semuanya harus dalam bentuk X. Nah, jadi substitusi si U-nya ini terhadap pemisalan yang tadi sudah diberikan sebelumnya, yaitu 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 7. Jadi 99 dikali dengan si 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 7. Pangkat 98. Ini boleh dituliskan juga sebagai 6x dikurang 5. Kayak gitu ya. Oke, mungkin kalau sudah lebih paham, sebenarnya dengan melihat fungsi ini aja Anda tahu bahwa ini yang paling luar pangkatnya kan 99 nih ya. Jadi maksud saya gini loh, kalau mau langsung cari f aksen x-nya ya, mau cari langsung f aksen x-nya. Kalau sudah cukup paham, 99-nya saya bisa tulis ke depan. Udah gitu saya tuliskan kembali fungsi ini 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 7. Terus setelahnya saya tuliskan turunan yang ada di dalam turunan dari fungsi yang ada di dalam sini. Ya udah, saya tuliskan lagi si 6x dikurang 5. Sebenarnya bisa demikian ya, bisa langsung juga kalau sudah cukup paham. Oke. Jadi banyak-banyaklah membahas soal-soal latihan. Dengan demikian Anda akan semakin mahir untuk menentukan turunan untuk fungsi komposisi dengan menggunakan aturan rantai. Oke. Makanya disebutnya aturan rantai karena satu fungsi dengan fungsi yang lainnya itu saling terkait. Ya. Gampang ya? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah contoh soal untuk fungsi fx sama dengan sinus 5x. Fungsi trigonometri ya, fungsi favorit sejuta umat nih. Nah, lihat di sana bahwa ada fungsi di dalam fungsi. Oke, kalau misalnya kita pengen buat 5x ini sebagai suatu
variabel tunggal, dia boleh dimisalkan sebagai U. Jadi U-nya sama dengan 5X, oke? Dan untuk pemisahan secara keseluruhan, Y-nya itu sama dengan sin U. Oke, untuk memudahkan perhitungan Anda boleh juga tuliskan si DY, DU-nya akan sama dengan apa? Sin U diturunkan terhadap U, cos U. Nah iya, kalau sin X urusannya kan dengan cos X. Sin U berarti urusannya itu dengan cos U gitu. Nah, selanjutnya kita punya turunan U terhadap X. Jadi DU dx itu sama dengan 5. Oke. Jadi pengerjaannya ya si f aksen X ini sama dengan y aksen atau sama dengan dy du dikali dengan si du dx sama dengan cos U kali 5. Jangan lupa tidak boleh dalam bentuk U, semuanya harus dalam bentuk X. Jadi substitusi cos U ini tadi sebagai cos 5X. Sehingga ini hasil akhirnya adalah 5 dikali cos 5X. Sama juga seperti yang tadi saya bilang, Anda boleh juga langsung tentuin aja f aksen X-nya ini sama dengan, kan gitu ya, sin 5X. 5-nya dikeluarin, gitu kan. 5-nya dikeluarin, kemudian turunan dari sin 5X adalah cos 5X gitu. Bisa juga ya. Jadi 5 dikali cos 5X. Oke, boleh kayak gitu juga ya. Nah, ini tadi beberapa soal-soal yang boleh dibahas di topik mengenai aturan rantai dari bab 2.5. Untuk itu selanjutnya ada soal-soal latihan. Ada 2 soal di sini. Saya serahkan kepada Anda untuk Anda boleh mengerjakannya. Ya, silakan ambil waktu untuk mengerjakan soal-soal ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan pembahasan dari video ini. Oke, sekian.